Faktanya, belajar seringkali diartikan sebagai kegiatan yang membosankan dan sulit dimengerti. Tapi percaya nggak, kalau kalian bisa merubah cara belajarnya, belajar itu menjadi menyenangkan dan mudah dimengerti. Untuk itu, Ayo Belajar memberikan kemudahan. Belajar sekarang mudah dengan Ayo Belajar. Pada sore hari ini kita sudah berkumpul secara virtual. Haikal mau sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung via aplikasi Zoom. Halo semua teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di sini buat rekan-rekan media, buat teman-teman partner dan buat semua mungkin ada siswa sekolah, ada teman-teman dari SMP, ada teman-teman SMA yang sudah bergabung dan juga Haikal mau menyapa teman-teman yang bergabung via kanal YouTube di Ayo Belajar. Halo semuanya teman-teman, jangan kemana-mana, hari ini bakal menyenangkan sekali karena banyak hal-hal menarik yang akan kita bahas pada launching event Ayo Belajar pada sore hari ini. Dan hari ini Haikal akan bertindak sebagai moderator pada launching event ini dan Haikal nggak sendirian karena di sini sudah banyak ditemani sama para co-founder dan para C-level dari Ayo Belajar. Dan tanpa berlama-lama, mungkin Haikal kenalin dulu satu persatu. Haikal sapa dulu ya. Ini yang pertama ada Faris Isna, ini sahabat lamanya Haikal as a CEO di Ayo Belajar. Apa Faris? Baik, alhamdulillah. Saya juga senang banget nih ya bisa ketemu lagi, diskusi lagi sama lo, tapi di acara yang berbeda nih, acara launching dari sesuatu yang mudah-mudahan bisa jadi hal positif ya di Indonesia ya. Amin, amin, amin. Karena ini adalah inisiasi dan saya tahu kalau Faris tuh orangnya cukup concern sama pendidikan, bahkan sampai S3 pun dikejar gitu. Jadi ketika Faris bikin startup yang memang bernuansa edukasi, itu nggak aneh. Karena memang Faris itu adalah orang yang sangat memperhatikan pendidikan. Jadi ini mungkin sumbangsinya Faris secara langsung terhadap dunia pendidikan Indonesia gitu ya, Faris ya? Harapannya sih seperti itu, mimpinya sih sebenarnya supaya semua orang bisa merasakan akses pendidikan yang bagus sih, konten pendidikan yang bagus supaya mereka bisa menghidupkan lagi mimpi-mimpi yang mereka punya dan merealisasikannya lagi sih, sebenarnya kayak gitu sih. Oke, nice banget. Dan karena Faris ini sebagai CEO ini punya timnya, mungkin Faris yang memperkenalkan timnya ada siapa aja, Riz? Silakan, Riz. Ya, di sini sebenarnya ada Mas Audi juga. Mas Audi sekarang ini sebagai salah satu co-founder. Beliau juga sebagai Chief Operating Officer kita. Pengalamannya sudah banyak banget, 15 tahun lebih di dunia pendidikan. Jadi memang dari kecil, dari lahir sampai sekarang pendidikan terus. Sekolah lagi, nggak lulus kerja, nggak lulus ya. Jadi kayaknya sampai akhir hayat akan di pendidikan terus. Oke. Lalu yang kedua ada Nadira. Nadira sebagai Chief Marketing Officer kita. Beliau sebenarnya backgroundnya di kedokteran, tapi memang dari sisi content creator juga. Dan memang kebetulan memiliki concern yang tinggi juga kepada dunia pendidikan. Jadi saya sendiri sangat bersyukur sekali bisa bergabung dengan dua rekan ini yang sebenarnya mensupport sangat besar di dalam perkembangan dari Ayo Belajar ini. Betul sekali, karena kayak Nadira dan Audi sendiri kan memang punya background masing-masing dan saya rasa bisa sekali melengkapi dengan gabung di Ayo Belajar ini. Dan mungkin buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, Haikal mau ingetin, kalian bisa tulis pertanyaan kalian pada kolom chat yang ada di aplikasi Zoom atau kolom komentar yang ada pada kanal YouTube di Ayo Belajar. Dan sebenarnya Ayo Belajar ini hadir untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia melalui aplikasi pembelajaran online yang paling inovatif. Dengan semangat berkontribusi kepada bangsa, Ayo Belajar berkomitmen untuk menyediakan konten edukatif terbaik serta meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Tepuk tangan dulu untuk Ayo Belajar. Ini tanpa berlama-lama lagi, ini sebenarnya orang yang paling bisa menjelaskan sebenarnya apa sih meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, kontribusinya kayak apa. Ini platform ini nih apa yang membedakan dengan yang lain. Ini
kayaknya Faris yang paling bisa menceritakan kira-kira apa sih Ayo Belajar ini. Silahkan Riz. Ya, mungkin saya akan coba jelasin dari secara detail awal mulanya Ayo Belajar itu seperti apa, visi misi kita ke depan kayak apa, dan mimpi kita tuh seperti apa. Tapi biar lebih gampang mungkin kita pakai slide kali ya. Oke. Jadi ada bayangan sedikit dari rekan-rekan yang hadir di launching event ini. Ya, Ayo Belajar sendiri sebenarnya sebuah platform edukasi berbasis teknologi yang kita fokusnya sebenarnya untuk dari jenjang SMP dan SMA. Awalnya itu kita hadir sebenarnya karena kekhawatiran kita sih. Jadi kami ini orang-orang yang concern dengan pendidikan, tapi sayangnya di Indonesia yang populasinya 4 terbesar di dunia, ternyata dari sisi edukasi masih di bottom 10% dari global benchmark test. Jadi kalau di-compare dengan negara-negara lain, kita jauh tertinggal. Sebenarnya bukan sebagai satu kekurangan, tapi sebenarnya sebagai satu tantangan atau satu potensi yang harusnya kita lihat sebagai peluang nih untuk kita bisa berkembang ke depannya. Oke. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, memang akses untuk pendidikan yang baik di Indonesia itu tidak merata. Dari Sabang sampai Merauke memiliki keterbatasan dari masing-masing, terutama dari sisi infrastruktur, dari sisi kualitas guru dan lain-lain. Jadi memang kita hadir, awal mulanya kita hadir untuk complementing, lebih untuk melengkapi kegiatan yang ada di sekolah. Tapi pada akhirnya dengan adanya COVID pandemi yang kayak sekarang ini, mau nggak mau akhirnya kita harus hadir sebagai satu solusi, hadir sebagai satu pengganti dari kegiatan di sekolah. Jadi memang kita maksimalkan semuanya secara online dari kegiatan belajar dan mengajar. Maka dari situ muncullah idea, ayo kita kembangin Ayo Belajar lebih jauh sebagai solusi dari problem-problem tersebut. Nah, Ayo Belajar sendiri kita berharap sebenarnya bisa menjadi platform edukasi yang paling lengkap nih, Kal. Jadi nggak cuma kita melihat memang kalau pembuatan konten edukasi yang baik itu sudah sebagai satu requirement, sebagai satu persyaratan khusus nih bagi orang-orang institusi yang mau bergerak di dunia pendidikan. Gitu. Tapi ada hal lain nih. Kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa membantu kegiatan belajar mengajar lebih baik? Kita muncul dengan aplikasi yang memiliki beberapa fitur unggulan. Contohnya seperti live classes, one-on-one mentoring, maupun learning management system. Nanti pada akhirnya harapannya startup yang kita dirikan ini bisa membuka akses bukan cuma untuk orang-orang siswa-siswi yang ada di kota-kota besar, tapi sampai ke Merauke, sampai ke Sorong, sampai ke daerah-daerah pedalaman. Jadi memang semangat kita mau kolaborasi dengan berbagai macam pihak, karena kita sadar kita ini masih resourcesnya sedikit, capacity kita, capability kita sedikit. Jadi mau nggak mau memang untuk memaksimalkan impact-nya kita harus kerjasama bareng-bareng, hand in hand dengan semua stakeholder yang ada di Indonesia. Sedikit milestone perjalanan kita di Ayo Belajar, kita mulai di tahun 2018 sebenarnya. Tapi di 2018 itu kita fokus masih pembuatan konten pembelajaran. Jadi prediction test, question banks, dan video learning. Sebagai company yang terdaftar secara legal, itu kita baru terdaftar di 12 Juli 2019. Kita nggak nyangka sih sebenarnya kita akan ada di stage ini, karena sebenarnya pandemi ini seperti blessing in disguise sih. Tiba-tiba yang tadinya peluang kita besar di Indonesia, memang karena jumlah penduduk yang besar dan problem di pendidikan yang masih banyak, tetapi jadi makin lebih besar lagi dengan adanya pandemi ini gitu, karena semua orang tiba-tiba jadi membutuhkan satu platform edukasi yang bisa mensupport menggantikan kegiatan di sekolah yang sekarang hilang. PJJ itu ya? PJJ itu. Jadi sekarang surprisingly kita punya growth yang cukup signifikan. Employee kita sekarang sekitar 50 orang. Kita sudah mulai punya tenaga pengajar sekitar 40 sampai 50. Saat ini Ayo Belajar sendiri dari keduanya, dari aplikasi dan dari learning management sistemnya sudah terhubung dengan 23 sekolah, dan total penggunanya sekitar 13.000 siswa. Dan itu sudah covering dari, bisa saya bilang dari ujung paling barat, dari Aceh sampai dari Papua. Sedikit bayangan dengan dari fitur yang ada di aplikasi Ayo Belajar. Yang pertama itu learning management system.
Lalu ada live classes. Learning management system ini sendiri lebih fokusnya untuk managing school activity. Jadi gimana sebenarnya sekolah memanage secara detail kegiatan di sekolahnya. Lalu live classes seperti online class, jadi akan ada satu guru dan akan disaksikan oleh beberapa siswa secara langsung. Jadi two-way learning. Dan ada one-on-one mentoring. Ini lebih ke sesi private antara satu tutor dengan satu siswa secara online. Lalu yang terakhir kayak yang tadi saya sampaikan juga, kita ada video pembelajaran yang memang videonya agak beda kita buatnya, kita lebih ke conceptual base. Jadi pengen student itu, siswa-siswi itu nggak cuma ngerti nggak cuma mementingkan harus passing di exam nih, harus lulus dapat nilai bagus, tapi mereka ngerti secara konseptual sebenarnya topik itu lagi membicarakan apa, jika harus ada itu, dan kenapa kita harus memahami real life practice itu seperti apa. Nanti detailnya akan dijelaskan juga sama Mas Audi. Tim kami sebenarnya bisa dibilang cukup unik karena kita saling melengkapi satu sama lain. Kita punya background yang cukup diverse ya, cukup berbeda-beda. Saya sendiri saya saat ini bertindak sebagai Chief Executive Officer, salah satu dari co-foundernya. Background saya sendiri, saya S1 itu di teknik mesin sebelum akhirnya memutuskan mengambil Master di International Business dari University of Leeds, dan saat ini sedang menyelesaikan program studi doktoral di strategi manajemen di VU Amsterdam. Kalau dari pengalaman kerja, fokusnya memang di strategi dan manajemen, sempat join di Procter & Gamble dan juga di Bluebird Group. Lalu ada Mas Audi Laksmana, kayak yang tadi saya sampaikan, beliau ini memang kalau bisa dibilang education enthusiast. Karena memang hidupnya dari lahir sampai sekarang itu berkecimpung di dunia pendidikan. Kalau dilihat dari backgroundnya, beliau mengambil S1 di teknik metalurgi Universitas Indonesia, lalu lanjut mengambil MBA di University of Aberdeen, sebelum akhirnya, ini jarang banget orang ambil master 2 kali, ambil Master of Science di Advanced Material di Chalmers University of Technology di Swedia. Sebelumnya beliau juga punya sekolah sendiri, physical school sendiri. Lalu beliau sempat bergabung di beberapa edutech startup juga, di Kuiper dan Active 8, sebelum akhirnya kita memutuskan untuk berjalan bersama di Ayo Belajar ini. Dan yang terakhir ada Nadira Afifa. Beliau sebagai Chief Marketing Officer kita, backgroundnya lebih unik lagi karena beliau ini seorang dokter, actively sekarang masih praktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kemang. Lalu mengambil dari Universitas Indonesia dulu S1-nya, lalu mengambil Master of Public Health di Harvard University. Yang membuat Nadira unik adalah beliau juga seorang content creator. Jadi aktif di sosial media, di YouTube dan lain-lain, memiliki deep understanding dari sisi marketing, gimana caranya kita menggunakan digital marketing dan lain-lain yang sebenarnya jadi key strength kita saat ini untuk bisa approach nggak cuma B2C tapi juga memulai kerjasama dengan beberapa stakeholder di dunia pendidikan. Pengalaman kerjanya actively sebagai seorang dokter. Di luar itu beliau juga co-founder dari JAK CLM by Jakarta Government. Jadi kemarin sempat ada aplikasi yang dipakai oleh pemerintah Jakarta untuk rekomendasi rapid test. Nah, Nadira kebetulan salah satu dari co-foundernya. Sekarang mungkin pertanyaannya, kenapa nih harus memilih Ayo Belajar? Yang ngebedain Ayo Belajar dengan startup yang lain apa ya gitu? Karena memang banyak banget nih yang bergerak di dunia pendidikan. Problemnya banyak dan emang nggak bisa diselesaikan sendiri. Jadi mau nggak mau ya kita berjalan bareng-bareng lah. Tapi yang membedakan pertama dari sisi materi, kayak yang tadi disampaikan, kita memang materi pembelajarannya itu berbasis eksperimen dan menggunakan bantuan visualisasi. Untuk memastikan bahwa siswa-siswi itu mengerti penjelasan yang diberikan dari video kita dan lain-lain itu secara konseptual, nggak cuma untuk dapat nilai yang bagus aja. Lalu sebagai bagian dari kontribusi sosial kita, karena memang kita perusahaan yang kita memvalue sangat tinggi social impact, jadi kita mau memastikan bahwa kita perusahaan yang memberikan harga paling kompetitif dibanding dengan provider yang lain, dengan edutech startup yang lain. Dan kita memiliki daftar tutor, kita bisa bilang daftar tutor terbaik.
kita memperlakukan tutor kita seperti partner kita. Jadi kita memiliki sistem training sendiri, karena sebenarnya tutor kita nggak cuma untuk menyiapkan tes-tes soal atau ikut menjadi presenter di video learning, tapi juga ada live classesnya. Jadi mereka harus tahu nih gimana caranya mempresentasikan materi pelajarannya, menjawab dengan jelas, memiliki struktur dalam penjelasan materinya ke siswa-siswi semua gitu. Lalu dari aplikasinya maupun websitenya kita memastikan memiliki flow penggunaan yang user friendly, yang semudah mungkin. Lalu ada aplikasi orang tua juga, karena memang sebenarnya orang tua kan pengen lihat juga nih sebenarnya progres anak-anaknya gimana sih, dia sebenarnya kuatnya di poin apa nih, matematikanya bagus nggak, fisikanya bagus nggak. Jadi mereka bisa memonitor udah sejauh apa anak-anaknya ngerjain soal-soalnya di aplikasi, nilainya seperti apa, jadi bisa tahu secara detail. Dan yang terakhir sebenarnya untuk membuat aplikasinya lebih menarik, karena memang target kita itu membantu siswa-siswi SMP dan SMA, kita ada gamifikasi juga. Jadi siswa-siswi bisa lebih tertarik lah untuk selalu menggunakan aplikasinya, nggak bosan lah, karena kalau belajar doang terus-terusan pasti kan ada saat-saat mereka akan pusing dan bosan. Kira-kira seperti itu sih Kal, penjelasan kenapa kita buat Ayo Belajar, kita mau kemana arahnya, dan overview sedikit lah dari Ayo Belajar itu apa sih gitu. Ini menarik banget Riz ya, karena tadi banyak sekali poin-poin yang Faris sampaikan, tapi kalau bisa di-highlight satu keywordnya adalah pingin bikin social impact gitu ya Riz ya. Kayaknya pengen memberikan dampak gitu, karena memang sekarang dalam kondisi seperti ini kita jangan cuma berpikir gimana caranya kita bisa bertahan dalam situasi pandemi, tapi gimana cara kita bisa berkontribusi gitu Riz ya. Kira-kira seperti itu. Ya, kita kan udah temenan lama juga, dan kita sempat join di satu startup bersama juga. Jadi emang kebetulan beruntung banget ketemu sama Nadira dan Mas Audi yang dua-duanya juga memiliki spirit yang sama gitu. Jadi ketika kita berjalan, kita melakukan ini by heart. Jadi bukan karena kita ngelihat kita cari profit atau lain-lain, tapi kita mau make sure bahwa apapun yang kita buat ini impact-nya itu bisa dinikmatin sama siswa-siswi. Jadi mereka nggak kesulitan lah untuk belajar gitu. Ini gimana sih caranya 3 orang hebat ini bertemu dan akhirnya punya ide bikin Ayo Belajar gitu? Itu mungkin perlu diceritain sedikit, Riz. Jadi awal mulanya itu sebenarnya saya dan Mas Audi ya. Kita awalnya waktu itu kita dipertemukan oleh satu orang. Kita dengan dua background yang berbeda tapi memiliki interest yang sama. Akhirnya kita ngobrol lah di satu coffee shop, ngebahas tentang Indonesia saat ini gimana sih. Chit-chat biasa aja awalnya kayak gitu. Tapi ternyata memang dari sisi pendidikan itu PR-nya banyak banget, dan kadang kita gemes juga sih, harus ada yang mulai nih ngelakuin ini dari step-step yang sesuai bayangan kita berdua gitu. Supaya problem ini seenggaknya kita bisa kontribusi sedikit akhirnya problem yang ada itu bisa solve satu persatu. Di situ awalnya akhirnya kita berdua memutuskan untuk ayo kita bikin Ayo Belajar. Dari awalnya kita bootstrapping ya, standar startup lah ya, kita patungan buat sedikit demi sedikit sebelum akhirnya Nadira pulang ke Indonesia. Ya, Nadira kan sering viral lah dengan konten-kontennya itu ya, jadi udah nggak diherankan lagi beliau pasti bisa banyak kontribusi sebenarnya. Bukan sering sih, sekali itu doang. Sekali cuman cukup sih. Cukup ya. Ya cuma momennya pas gitu. Kebetulan Nadira adik saya sendiri, waktu itu memang ketika pulang ke Indonesia beliau ini aktif di waktu itu penanganan COVID sih, dan tiba-tiba muncul juga di sosial media dan lain-lain, dan memang kita satu didikan yang sama, satu orang tua yang sama. Akhirnya Nadira dengan semangat yang sama, spiritnya pengen berkontribusi, joinlah sebagai CMO kita. Dan kebetulan sama Mas Audi juga cocok banget, karena Mas Audi udah kayak abang kita nih sekarang. Jadi ya gitu lah. Dikit lah. Bisa dibilang kita bertiga nih udah seolah-olah kayak satu kepala lah. Kita udah klop banget luar dan dalam. Itu tadi sebenarnya banyak poin-poin menarik, Riz ya, karena memang dengan bertiga ini bisa saling melengkapi. Tadi kan kalau misalnya Audi sendiri bakal lebih fokus ke produk ya kayaknya ya. Betul. Tadi ada 4 poin fitur yang katanya akan tadi udah diceritain sedikit sama Pak Aris. Cuman ini mungkin Sobat Belajar, itu ceritanya kita panggilan audiens kita hari ini Sobat Belajar. Itu Sobat Belajar mungkin dimanapun kalian berada, mungkin juga apa sih sebenarnya fitur tadi yang si Faris bicarakan? Ada konten edukasi, live classes, terus one-on-one mentoring, LMS. Mungkin Audi bisa
jelasin lebih jauh lagi tentang fitur-fitur tersebut dan ternyata mungkin bukan cuma itu aja gitu. Coba boleh. Oke. Terima kasih Haikal. Jadi memang tadi sempat disinggung sedikit sama Faris mengenai 4 fitur yang kita punya saat ini, dan mungkin saya akan coba jelaskan lebih detail lagi. Mungkin kita pakai slide ya kayak biasa, biar gampang lah untuk visualisasinya. Oke, jadi secara general dulu kita mempunyai 2 channel. Bisa dibilang kita bisa diakses melalui website dan kita juga bisa diakses melalui aplikasi. Jadi kalau di websitenya kita www.ayobelajar.com, dan kemudian untuk aplikasi saat ini kita punya baru untuk Android di Google Play Store. Kenapa Android? Karena harus diakui di Indonesia penetrasi Android itu lebih banyak dibandingkan iOS. Apalagi kalau misalnya tadi yang Faris bilang target kita adalah dari Sabang sampai Merauke semua siswa, seperti itu. Nah, ini ada 4 fitur yang akan saya coba jelaskan secara detail. Yang pertama, Learning Management System. Jadi Learning Management System ini sebenarnya kita buat karena pandemi ini. Karena pandemi ini. Jadi ketika kita mulai di bulan Februari Maret itu ada lockdown istilahnya atau PSBB. Dan sekolah tutup dan sebagainya. Banyak sekolah yang merasa ini gimana nih cara menyampaikan materi ke siswa. Seperti itu. Akhirnya banyak yang pakai WhatsApp, kirim email, atau bahkan kalau misalnya pernah dengar ada yang menggunakan walkie-talkie di satu daerah tertentu yang dia anak-anak punya buku, terus gurunya pakai walkie-talkie untuk buka halaman sekian dan sebagainya. Jadi di saat-saat musibah dalam tanda kutip ini, banyak inovasi-inovasi yang membuat belajar mengajar masih tetap berjalan. Nah, kita ingin membantu meringankan beban guru-guru dan orang tua, apalagi siswa, untuk dalam proses belajar mengajar. Makanya ada Learning Management System ini yang kita buat sehingga sekolah dan guru bisa bahasa sederhananya memindahkan proses belajar mengajar offline menjadi online. Jadi kita bisa memberikan soal-soal, tugas, bahkan guru juga bisa mengajar secara langsung dengan seperti kayak conference call seperti itu. Dan itu memang kita buat karena pandemi ini. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua kita punya live classes. Nah, live classes ini kita buat karena kita merasa kalau tadi Faris sempat bilang Indonesia negara besar masih 10% di bawah dibandingkan semua negara yang lain. Kita merasa siswa Indonesia itu ada banyak yang butuh penjelasan lebih. Ketika mereka pulang sekolah, ada yang ngerti, ya wajar lah. Artinya kemampuan mereka menyerap materi berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang mesti diulang, ada yang mesti diulang berkali-kali. Nah, dengan ada live classes, kita berharap mereka bisa mempunyai tambahan di luar yang didapat dari sekolah. Live classes ini adalah fitur di mana kita mempunyai siaran langsung mata pelajaran dari kelas 7 sampai kelas 7 sampai kelas 12, dari mulai jam 3 sore sampai jam 9 malam, untuk membantu siswa-siswa lebih mengerti apa sih mata pelajaran yang mereka dapat di sekolah. Berarti fokusnya memang untuk anak SMP dan SMA ya? Betul. Untuk saat ini kita fokus ke sana karena dua jenjang ini merupakan kalau bisa dibilang awal untuk menuju mereka mau ngapain nih nanti untuk kuliahnya nih. Penjurusan akhir. Betul. Jadi mereka tahu, oh saya fokus saya suka nih di ilmu sains. Tapi ilmu sains pun ada banyak nih. Mau jadi dokter kayak Ira, atau mau jadi insinyur kayak Faris, atau mau jadi tukang jualan kayak saya gitu misalnya kan. Tapi di situ mereka bisa ngeliat sebenarnya passionnya di mana sih, seperti itu. Kemudian ada juga yang siswa mungkin butuh satu lawan satu dengan gurunya, karena dia nggak bisa karena mungkin butuh perhatian lebih untuk muka gitu. Betul. Ya, untuk menjelaskan satu materi dia nggak bisa ngikutin pace-nya orang lain, nggak bisa ngikutin kemampuan orang lain. Jadi akhirnya dengan mereka butuh lebih ke privat satu lawan satu. Nah, akhirnya kita juga ada fitur one-on-one mentoring ini seperti itu. Dan terakhir itu video pembelajaran termasuk mock up test, quiz dan sebagainya. Itu kalau tadi Faris bilang itu adalah fitur yang wajib ada. Jadi semua edutech itu pasti ada one way learning, karena itu merupakan
kalau nggak ada itu rasanya sayur tanpa garam. Artinya mungkin yang ada dagingnya, ada sayuran lainnya, cuman hambar. Jadi itu yang apa? Kalau kita bilang emang harus ada seperti itu. Itu adalah 4 fitur yang kita punya. Nah berikutnya kita bisa lihat kalau misal lebih dalam lagi di aplikasi kita, ketika sobat belajar nanti mengakses aplikasi kita, akan langsung masuk ke menu pelajaran kalau kita bilang. Di sini akan langsung terlihat semua fitur-fitur yang tadi ada. Video pembelajaran, one-on-one mentoring, dan live classes. Dan disitu juga ada, kalau bisa dilihat itu ada apa, mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan ada kelasnya. Jadi misalnya dia kelas 11, ya kelas 11 nanti videonya akan video kelas 11 matematika seperti itu. Kemudian berikutnya kalau kita scroll itu ada, nah fitur tadi live classes. Di situ akan muncul jadwal. Misalnya dia kelas 11 nih. Di situ akan muncul kayak jadwal TV. Misalnya jam 3 sampai jam 4 mata pelajaran fisika kelas 11. Dia bisa klik itu dan dia bisa ikut live kelasnya. Atau mungkin besok hari Selasa, hari Selasa misalnya jam 6 sore ada pelajaran matematika. Nah, dia bisa tahu schedule-nya dia untuk kelas 11 ada apa aja sih di selama seminggu itu. Jadi dia bisa menentukan atau bisa mengatur jadwalnya sendiri. Kemudian yang berikutnya setelah kita ada live classes belajar, itu aja anak-anak pengen tahu kan apa sih achievementnya, apa sih yang dikerjakan, apa sih yang dikerjakan, betul. Nah itu sebenarnya ada 2, ini ada dashboard pembelajaran, kemudian berikutnya nanti akan ada analisa. Jadi di situ akan bisa ngeliat udah berapa video yang udah ditonton, kemudian berapa materi yang udah soal-soal yang dikerjakan, seperti itu. Dan nanti akhirnya yang berikutnya itu ada analisa pembelajaran. Nah, di sini bisa dilihat nilainya berapa nih. Bisa aja orang sobat belajar mengerjakan semua soal, tapi ternyata masih dapat 50% dari segi nilai. Jadi dia bisa tahu ini topik mana sih yang mesti diulang, topik mana sih yang mesti dikerjakan lagi sehingga lebih mengerti, seperti itu. Jadi bisa spesifik kurangnya di kategori A akan. Betul. Contoh misalnya kayak tadi trigonometri, matematika. Dia kan banyak nih. Matematika ternyata dia nggak ngertinya di satu topik tertentu. Nah dia bisa fokus ke sana untuk nonton videonya lagi, kemudian ngerjakan soal-soalnya, atau mungkin ketika nanti dia punya fitur one-on-one mentoring, dia bisa bilang sama gurunya, saya nggak ngerti nih yang trigonometri, boleh nggak kita ngebahas ini aja dulu, seperti itu. Jadi dari situ siswa bisa lebih fokus, kalau kita bilang memperbaiki atau membantu apa sih yang dia kurang. Bagusnya karena akhirnya sangat spesifik ya. Betul. Apa yang memang menjadi kekurangannya itu yang akan dibantu gitu. Betul. Ya. Oke, keren banget Audi. Gitu. Jadi secara garis besar itu adalah fitur-fitur yang kita punya dari 4 fitur utama dan kemudian fitur dari aplikasi sendiri. Dan terakhir kalau misalnya ada latihan soal seperti biasa. Soal itu penting karena di Indonesia salah satu faktor keberhasilan masih ditentukan oleh nilai. Nilai, betul. Entah itu nilai ujian nasional atau kemudian kalau untuk dari SMA masuk ke universitas ada UTBK dan sebagainya. Jadi itu mau nggak mau tetap harus ada. Seperti itu. Sebagai parameter gitu. Sebagai parameter. Baik. Itu sih. Kayaknya sudah. Jadi itu secara garis besar fitur-fitur utama yang kita punya di platform Ayo Belajar. Wah, luar biasa karena tadi cukup komprehensif dan kayaknya cukup menjadi solusi nih untuk buat sobat belajar dimanapun yang kayaknya punya masalah gimana caranya mereka untuk belajar lebih serius lagi. Betul. Lebih memahami konten yang ada dalam permasalahan tersebut gitu. Dan untuk teman-teman atau sobat belajar di rumah atau dimanapun kalian berada untuk mencoba aplikasi Ayo Belajar, kalian sekarang bisa langsung membuka di Play Store. Di sana sudah terdapat aplikasi Ayo Belajar, jadi kalian bisa langsung download dan kalian bisa langsung coba-coba fitur-fitur di sana. Dan jika misalnya kalian punya pertanyaan sekarang buat teman-teman yang menonton via Zoom, bisa tulis di kolom pertanyaan, atau buat sobat belajar yang nonton via kanal YouTube, bisa kalian juga tulis pertanyaan kalian apa. Nanti kita akan memberikan sesi Q&A, jadi kalian jangan berkecil hati karena kita akan bisa langsung berinteraksi dengan kalian. Dan ini mungkin pada akhirnya orang akan bertanya nih tentang kalau misalnya pingin ikut Ayo Belajar, kira-kira berapa sih yang harus kita bayarkan gitu. Nah ini mungkin
Ira, Nadira bisa langsung ceritakan gitu. Ini apa sih sebenarnya promo atau program yang bisa Sobat Belajar nikmati saat ini? Iya, itu yang penting biasanya. Betul. Belajar pengen tahu ya. Iya. Nah, kalau tadi udah dijelasin banyak sama Mas Fari, sama Mas Audi, kira-kira Ayo Belajar itu apa sih dan produknya apa aja. Nah, sekarang aku mau jelasin yang lebih menarik nih mungkin buat Sobat Belajar Haikal. Jadi, gimana sih ikutan Ayo Belajar dan berapa sih biayanya? Mungkin pakai slide lagi ya, biar lebih jelas lagi. Nah, jadi untuk di sekarang kita punya salah satu campaign yang menarik banget nih Haikal, namanya Belajar untuk Bangsa. Nah, Belajar untuk Bangsa ini kita bertujuan untuk ngasih semua konten dari Ayo Belajar secara gratis atau Rp0. Gratis? Iya, Rp0 kayak di televisi. Wow, jadi tidak perlu membayar biaya untuk mendapatkan akses-akses tadi yang disebutkan sama Mas Audi. Betul. Betul, jadi untuk konten pembelajaran seperti video, nah itu kita bisa kasih Rp0 Wow. ke teman-teman, ke Sobat Belajar untuk mengikuti campaign Belajar untuk Bangsa ini. Nah, seperti jelasnya tuh detailnya kayak apa, coba kita lihat lagi berikutnya ya. Nah, mungkin aku sedikit pengulangan dari yang tadi udah sempat disinggung-singgung di awal, kira-kira gimana sih kondisi pendidikan di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang luas, negara yang punya potensi besar, tapi ternyata dari segi pendidikan tuh masih 10% terbawah dibandingkan dengan negara-negara di tingkat internasional. Jadi contohnya ada 79 negara yang dinilai, kita tuh peringkat 71 di sainsnya itu. 71? Iya, di matematika 73, di literasi 74. Yang paling bagus satu kan? Paling bagus satu. Bukan 79 yang paling bagus kan? Oh, oke. Jadi jauh sekali gitu ya? Jauh, masih sangat di bawah padahal kita tahu potensinya besar untuk Indonesia. Nah, kira-kira apa sih yang bisa ngebuat akhirnya kok Indonesia masih rendah gitu tingkat pendidikannya? Pertama, yang paling penting itu adalah kurangnya pemahaman konsep di adik-adik yang belajar di Indonesia. Jadi kalau sekarang tadi udah sempat disebut Mas Audi dan Mas Faris juga, kayaknya anak-anak itu banyak yang fokus pada dapat nilai tinggi atau lulus ujian, tapi mereka nggak pernah beneran konsentrasi untuk mengerti konsepnya itu apa gitu. Kebanyakan anak-anak murid seperti itu. Contohnya misalnya di kimia belajar asam basa. Tapi mereka nggak pernah beneran ngerti kira-kira asam basa digunakan untuk apa, di kehidupan sehari-hari untuk apa. Nah, mungkin Haikal juga nih di rumah nanti kalau udah gede, diajarinnya konsep ya. Betul, aku juga sebenarnya banyak yang nggak ngerti tadi. Aku cuma disebutkan itu apa ya. Iya, nah jadi pentingnya itu. Jadi kalau misalnya kemarin Mas Menteri Nadiem bilang, maaf tapi kita nggak butuh anak-anak yang cuma menghafal gitu. Kita Indonesia tuh butuh anak yang mengerti konsep. Berarti kuncinya bukan, ini Ayo Belajar bukan untuk menghafal, tapi untuk memahami konsep. Betul, dan itu memang kunci dari pendidikan yang seharusnya gitu. Jadi anak-anak diajarkan mengerti, bukan menghafal. Betul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tenaga pengajar yang belum merata. Ini tuh baik secara kualitas maupun juga kuantitas. Kita tahu guru di Indonesia ini sebenarnya cukup banyak, 3,9 juta. Tapi itu belum cukup. Siswanya berapa emang berarti? Belum cukup untuk siswanya banyak banget bukan? Betul. Yang jumlahnya banyak sekali pasti ya. Jadi itu pun 3,9 juta tidak tersebar dengan merata. Jadi kebanyakan masih di kota besar seperti DKI Jakarta atau di Jawa Barat. Jadi yang 3T itu masih belum mendapatkan jumlah pendidik yang sama gitu sama kota besar. Dan belum lagi kita bicara kualitas ya. Jadi dari segi kualitas juga memang kita belum punya standarisasi nih, harus guru itu apakah harus S1 atau harus S2, terus apakah sertifikasinya wajib. Nah, itu juga yang belum terlalu di-enforce di Indonesia. Dan itu pastinya kita tidak bisa menyalahkan guru, tidak bisa menyalahkan pemerintah juga. Justru itu peran kita nih dari Edtech Startup untuk bisa membantu dari segi teknologi, gimana caranya bisa menunjang gitu pendidikan yang lebih baik. Betul, mengisi kekosongan dengan sebuah solusi gitu ya. Betul, karena tantangannya memang banyak, jadi stakeholder yang bergabung tuh harus banyak, termasuk dengan startup juga. Lalu yang ketiga, itu biaya kursus tambahan yang relatif tinggi. Ini dia nih, ini benar, ini kuncinya nih. Benar. Ini bukan cuma siswanya, ibu-ibunya biasanya juga kan jerit kalau misalnya ngeliat ini apa, biayanya mahal banget gitu. Benar. Kalau mungkin kalau Haikal masih PAUD ya? Iya, masih kecil. Masih kecil ya.
Tapi kalau nanti udah SMP, apalagi SMA mau masuk perguruan tinggi negeri, mulai tuh kerasa kira-kira beratnya harus punya kursus tambahan lagi di luar sekolah. Mungkin kalau sekolah dari sekolah negeri itu terjangkau ya, relatif terjangkau SPP-nya. Tapi kursus tambahan ini yang sering jadi momok untuk anak-anaknya dan terlebih lagi orang tuanya. Nah, berangkat dari situ, makanya kita muncul dengan campaign ini. Nah, berangkat dari situ kita muncul dengan campaign ini yang namanya Belajar untuk Bangsa. Jadi ini adalah salah satu bentuk komitmen kita untuk bisa berkontribusi nih dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tadi kita selalu bicara akses yang sulit, atau bicara tentang kesenjangan di kota besar, kota yang belum maju. Nah, dengan campaign ini mudah-mudahan karena aksesnya gratis di Ayo Belajar, jadi semua anak-anak itu bisa mencoba, tidak terkecuali mereka dari kota besar, dari kota kecil, atau dari menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, tadi despite segala resource yang memang masih terbatas kayak Mas Faris bilang, kita inilah semaksimal mungkin yang bisa kita kasih gitu untuk menyelesaikan tantangan pendidikan di Indonesia. Nah, jadi Ayo Belajar kan punya banyak materi pembelajaran nih, Haikal. Jadi ada banyak video pembelajaran, contohnya untuk SMP ada untuk matematika, fisika, kimia, dan untuk SMA ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, materi pembelajaran itu kita kasih secara cuma-cuma nih, 0 rupiah dengan campaign Belajar untuk Bangsa ini. Jadi dengan biaya yang sangat terjangkau bisa mendapatkan akses pembelajaran dari Ayo Belajar. Betul. Nah, tapi memang ada ketentuannya nih. Jadi untuk penyediaan video pembelajaran di masa campaign Belajar untuk Bangsa ini kira-kira 1 bulan namanya. Jadi kita start dari hari ini dan diakhiri sampai di 5 Oktober 2020. Jadi itu akhir dari campaign Belajar untuk Bangsa. Sebelum nanti ada campaign-campaign menarik lainnya ya dari Ayo Belajar. Nah, jadi kita harap dengan bantuan privilege teknologi yang kita punya, kita bisa membantu siswa, guru, dan juga sekolah itu sendiri di Indonesia untuk pemerataan pendidikan. Luar biasa ya, karena dengan Belajar untuk Bangsa ini bisa membantu pemerintah juga dalam gimana caranya memecahkan masalah pendidikan di Indonesia. Betul, pertama tadi yang udah disebut tentang pembelajaran jarak jauh mungkin ya. PJJ ya. PJJ tadi. Itu kan sempat heboh tuh ya sekarang ya. Ini Pak begini Pak, ini Pak begini. Orang juga banyak yang ngomong, aduh Pak, saya mah kuotanya berat banget gitu. Mungkin kamu punya solusi nggak kalau misalnya Ayo Belajar nih gimana nih? Nah, itu dia, tepat banget sih pertanyaannya. Aduh. Jadi Ayo Belajar ini kita juga bekerja sama sama telco companies. Salah satunya adalah Telkomsel. Jadi dengan memakai Telkomsel itu para sobat belajar bisa mengakses dengan Rp10 bisa akses 10 GB di platform Ayo Belajar. Wow, jadi dengan Rp10 mendapatkan akses 10 GB di Ayo Belajar. Betul, Ayo Belajarnya gratis loh. Ayo Belajarnya gratis. Tuh kan, buat kuotanya aja nih, kan tadi nunggu kuota kan. Iya. Sobat belajar, nah itu bisa diakses. Nah, berarti Sobat Belajar dimanapun kalian berada, sekarang kalian download aplikasi Ayo Belajar untuk mendapatkan fasilitas yang tadi disebutkan dengan Rp0. Betul. Nah, ini tadi salah satunya Telkomsel, tadi kita udah bilang kita kerjasama. Lalu kita ada kerjasama juga dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jadi kita pengen kan ini manfaatnya dirasakan seluas-luasnya ya ke seluruh sekolah sebenarnya, nggak cuma DKI Jakarta. Tapi ini yang kita sekarang sudah fix bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bantu untuk murid-murid di Jakarta merasakan manfaat kita, dan juga dengan Bakti Kominfo. Jadi ini 3 partner yang saat ini sudah bekerja sama dengan kita. Luar biasa banget ya. Ini juga menjadi trigger mungkin buat teman-teman di Sobat Belajar ini untuk mereka jangan putus asa gitu. Sebenarnya masih banyak harapan dan asa untuk bisa terus maju untuk belajar. Betul, dan itu emang visi dari kita ya Haikal ya. Jadi kita pengen yang bisa bermimpi tinggi tuh bukan cuma anak yang mampu atau di kota besar loh, tapi semuanya harus bisa. Iya, betul banget, Ra. Oke, selanjutnya ada sedikit nih cuplikan dari aku untuk mengakhiri slide aku juga nih. Silahkan. Belajar
luar biasa, 0 rupiah loh. Nol loh. Aku ke toilet aja bayar loh sekarang. Ini enggak loh, ini luar biasa loh. Jadi ini sangat memudahkan. Jadi buat sobat belajar dimanapun, tadi aku nggak henti-hentinya menghimbau untuk segera download aplikasi Ayo Belajar. Dan tadi seperti di awal Haikal sudah menyampaikan kalau sebenarnya kita juga membuka sesi pertanyaan. Jadi teman-teman silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di aplikasi Zoom, atau jika kalian bergabung dari kanal YouTube, silahkan tulis di kolom komentar untuk sebutkan pertanyaan kalian. Jangan lupa untuk sebutkan asal kota dan nama kalian serta pertanyaan apa. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin coba Haikal bacakan, nanti mungkin dari Faris dan tim bisa putuskan siapa yang mau jawab. Ini pertanyaan pertama dari Rosa di Jakarta. Bidang apa saja yang ingin difokuskan Ayo Belajar dalam materi pembelajaran? Boleh, silahkan. Mungkin Ira atau Mas Mungkin saya bisa coba jawab. Jadi untuk saat ini sebenarnya untuk kalau kita bicara bidang apa saja yang ingin difokuskan itu semuanya ya. Tapi tentu aja kita juga melihat dari realita yang ada di lapangan, kebanyakan sekarang yang merasa kesusahan adalah di materi-materi yang berhubungan dengan IPA. Matematika, fisika, kimia, biologi, itu kadang-kadang kalau pernah dengar guru killer, nah itu biasanya dari mata pelajaran yang IPA gitu. Jadi untuk saat ini line up kita lebih fokus ke IPA dulu. Tapi tentu aja untuk kedepannya kita akan mengembangkan untuk untuk mata pelajaran yang lain, apalagi untuk SMP dan SMA seperti itu. Oke. Jadi fokusnya sekarang adalah di mata pelajaran pengetahuan alam. Kedepannya akan dikembangkan juga untuk yang lainnya. Betul. Oke, berapa lama kira-kira akan tersedia di platform? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai materi, itu kan kita mengikuti dari kurikulum 2013 revisi yang dari pemerintah. Jadi selama memang kurikulum tidak berubah, itu akan bisa dipakai untuk terus-terusan. Tentu aja ketika nanti ada perubahan dari kementerian atau dari apapun, kita akan menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh kementerian, seperti itu. Oke, siap Audi, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Labo Art Oria dari YouTube. Pertanyaannya, apakah harganya affordable? Nah ini mungkin tadi sebenarnya udah terjawab ya. Ira sudah bisa jawab ya. Nol ya. Oke, ya jadi untuk kita ini punya campaign Haikal. Jadi kalau yang sekarang itu kita fokus di belajar untuk bangsa tadi. Jadi kalau dibilang affordable atau tidak, sebenarnya 0 rupiah gitu. Jadi sangat affordable. Tapi untuk kedepannya kita akan ada campaign lainnya lagi. Dan memang nanti akan ada biaya yang di-charge juga, jadi kita nggak mau beri harapan palsu juga nih, ntar dianggap gratis. Kita at the end, kita ini sebuah company, pasti nanti akan ada yang di-charge, tapi tentunya kalau ditanya affordable atau enggak, kita bisa jamin harganya paling affordable dibanding startup yang lain. Wah, luar biasa ya, berarti itu competitive advantage tadi udah diceritakan. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bintoro dari Daily Social. Seperti apa monetasi produk di Ayo Belajar? Mungkin Faris bisa jawab, Faris. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari sisi produknya, kita produk itu dibagi jadi dua ya. Ada satu fokus untuk dari B2C-nya ke customer yang langsung, which is siswa-siswi, sobat belajar itu langsung, dan yang kedua lebih ke B2B yang kita ke institusi. Kayak sekarang fokus kita lebih ke sekolah-sekolah, karena memang yang ngerasain impact-nya lebih besar sekarang sekolah-sekolah. Jadi untuk yang B2C sendiri kita ada tipe nanti akan ada subscription base. Jadi pada akhirnya setelah campaign ini berakhir, sambil campaign lain berjalan, kita akan ada sistem subscription. Mereka akan harus sobat belajar akan harus login lalu subscribe dengan harga yang akan kita share belakangan nanti ya. Tapi yang pasti kayak yang Nadira bilang tadi, harga kita paling kompetitif. Lalu yang kedua, subscription itu juga nanti akan ada tipenya. Ada untuk akses misal untuk video saja dengan tipe-tipe soal, atau ada yang ingin mengakses live classesnya juga, atau mungkin ada yang sampai mau melakukan sesi online one-on-one mentoring. Yang kedua dari sisi B2B-nya yang menggunakan learning management system kita, memang saat ini sebagian besar kita tidak memberikan charge atau biaya yang harus ditanggungkan oleh sekolah. Gitu. Jadi memang baik ke guru dan ke siswa. Baik ke guru dan ke siswa. Jadi memang ada kita sebenarnya membuat beberapa kategori dari sekolah-sekolah sesuai dengan affordability dari sekolahnya. Karena memang again lagi-lagi fokus kita adalah untuk social impact itu gimana caranya yang lebih membutuhkan itu benar-benar kita bantu
yang kira-kira bisa berjalan bareng sama kita tetap kenakan biaya yang relatif sangat kecil gitu. Jadi untuk learning management system sendiri kita ada charge untuk per sekolah atau per institusi pendidikan, kira-kira seperti itu. Oke, jadi tadi sudah terjawab ya kira-kira kalau monetisasi seperti apa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Selena di Jakarta. Siapa saja yang menjadi pengajar di Ayo Belajar? Nah, ini mungkin siapa yang akan menjawab? Oke. Pertanyaannya agak Iya. Jadi kalau dibilang siapa saja bisa. Tapi kalau bilang siapa saja yang qualified menjadi pengajar, kita sendiri mempunyai sistem rekrutmen yang cukup, kalau bisa dibilang intensif. Dalam artian begini, mungkin satu orang dia mempunyai ilmu yang mendalam tapi tidak bisa mengajar. Jadi itu menjadi salah satu faktor yang kita nilai. Artinya entah itu dalam bentuk kita kan ada beberapa bentuk, ada bentuknya video, ada live streaming dan sebagainya. Jadi kita selain dari ilmunya yang kita lihat, kemudian kita juga dari cara penyampaiannya, bagaimana dia bisa memvisualisasikan apa yang diajarkan, sehingga tadi kembali ke konsep awal kita, pemahaman. Jadi siswa bisa mengerti dari apa yang dijelaskan. Nah, kalau ditanya siapa aja yang bisa, kita mempunyai line up guru yang dari baru lulus kuliah tapi sudah punya pengalaman mengajar privat, dan yang sudah mengajar 5 sampai 10 tahun. Jadi beragam. Nah, bagaimana mereka bisa ibaratnya bisa bergabung, karena emang akhirnya tadi kembali ke proses rekrutmen di mana kita benar-benar melihat siapa sih yang bisa memberikan penjelasan yang kalau dari sisi siswa nih, oke, saya ngerti. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau coba, saya mau jadi pembelajar, saya mau jadi guru di Ayo Belajar, bisa? Bisa. Oke. Gitu. Jadi tadi kita pengen semua orang ikut berpartisipasi dalam dalam misi ini. Gitu. Dia punya kemampuan mengajar matematika buat SD, mau ngajar sih monggo. Punya belajar apa ya? Kemarin kita ada satu mentor yang dia bisa belajar mengaji. It's fine. Karena ya tadi ketika kita bilang belajar, skopnya akan luas seperti itu. Betul. Oke, terima kasih Audi untuk penjelasannya. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Selena. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fahmi dari katadata.co.id. Bagaimana perkembangan pengguna selama pandemi COVID-19? Peningkatannya sampai berapa persen? Dan target Ayo Belajar di tahun ini bisa menggait berapa pengguna? Atau apa ada target memperluas layanan, fitur, produk di tahun ini? Mungkin itu Bapak CEO yang menjawabnya. Kalau komprehensif Ini pertanyaannya sebenarnya bisa ditaruh di satu deck. Karena kata data memang begitu. Ya, ini planning detail kita ke depan mau kayak gimana. Jadi sebenarnya kalau kita kalau mau membandingkan jumlah penggunanya dari sebelum COVID dan sesudah COVID, honestly sebenarnya secara jujur kita nggak bisa, karena memang kita launching, kita mulai beroperasi itu ketika masa COVID ini. Tapi untuk bayangan prosesnya launching bisa diakses itu apa? Sebenarnya untuk aplikasi Ayo Belajar sendiri kita baru bisa diakses hari ini. Hari ini ketika kita memang ini day one. Tapi untuk learning management system kita sendiri sebenarnya sudah berjalan 1 bulan. Makanya sudah ada beberapa sekolah dan sekitar 13.000 siswa-siswi dan sekitar 23 sekolah yang sudah menggunakan layanan learning management systemnya Ayo Belajar. Tapi untuk bayangan sedikit, jumlah siswa-siswi di Indonesia itu per tahunnya sekitar 45 juta orang. Jadi dari SD, SMP, SMA, SMK itu belum termasuk dari mahasiswa. Dan mungkin orang-orang lain yang mencari pendidikan non formal itu bisa disebut siswa juga. Jadi memang jumlahnya sangat besar. Tapi dengan COVID ini sendiri, seluruh siswa SD, SMP, SMA dan SMK tersebut mau nggak mau mereka jadi pengguna aplikasi belajar apapun itu, entah dalam bentuk learning management system atau dalam satu bentuk dashboard dan lain-lain. Jadi kalau dibilang peningkatannya berapa, mungkin sekian ribu %. Karena tadinya hanya orang untuk komplement apa yang sudah ada di sekolah atau di kampus, tapi sekarang semuanya harus menggunakan aplikasi atau melakukannya secara online. Kalau ditanya target Ayo Belajar tahun ini mau berapa orang, buat bayangan ada 45 juta orang, memang tapi nggak semuanya kenapa bisa dijangkau karena permasalahan infrastruktur. Ada di daerah-daerah tertentu yang memang
internet nggak ada di sana. Makanya yang kita lakukan, Gimana tuh kalau misalnya internet aja nggak ada, jangankan kuota yang akan kepake juga, kuotanya internet nggak ada gitu. banyak yang kita lakukan. Makanya sebenarnya yang kayak tadi kita share di awal, spirit kita tuh spirit kolaborasi supaya akses itu terbuka lebar. Jadi kita sedang berusaha untuk menjalin komunikasi kerjasama dengan pemerintah daerah atau dengan stasiun TV lokal atau dengan perusahaan telco company untuk contohnya misal kita memberikan satu akses internet di satu sekolah di daerah gitu. Jadi orang-orang kalau mau mengakses Ayo Belajar, mereka datang ke sekolah itu pakai internetnya dan semuanya bisa jadi terbuka untuk umum. Itu salah satunya. Tapi target kita memang di tahun ini akhir tahun kita menargetkan kita ada 100.000 pengguna Ayo Belajar. Lalu untuk planning ke depannya, kalau ditanya kita mau memperluas layanankah, fitur atau produk, itu memang sudah masuk di planning kita. Dari sisi konten, memang sekarang kita fokus di SMP, SMA untuk IPA, kita sedang mempersiapkan untuk IPS, ada beberapa masukan juga untuk masuk ke ranah SD, lalu ada juga konten non formal seperti untuk pelatihan bahasa Inggris, itu sudah ada juga kita siapkan gitu. Sementara dari sisi layanannya ada beberapa yang masih PR kita nih, untuk parent apps, target kita itu masih dalam development. Lalu yang kedua untuk versi iOS-nya itu juga masih menyusul. Target sih di tahun ini semuanya sudah ada. Nah tadi Fasil sempat menyinggung tentang gamification gitu ya dari Ayo Belajar. Kira-kira sejauh mana sih gamification itu akan hadir di Ayo Belajar? Karena sekarang banyak nih orang-orang yang suka aku senangnya main game gitu dengan cara yang interaktif gitu. Sebenarnya gamenya sendiri bukan kita taruh ada game di dalam aplikasi Ayo Belajar, tapi lebih gimana ya, kalau misalkan kita misal saya les di satu bimbel, terus ada tryout, biasanya kan ada dipampang nilai student tuh, mereka ranking berapa dan lain-lain. Sebenarnya seperti itu sih, lebih ke gimana caranya siswa-siswi itu, sobat belajar itu bisa nunjukin, aku nih udah buat achievement ini loh, teman-teman bisa lihat gitu. Nanti ada semacam rating system, lalu ada semacam kayak mereka dapat berapa star dan lain-lain. Itu sih lebih ke scoring yang akhirnya bisa saling bukan saling sombong ke teman-teman ya, tapi lebih saling memotivasi supaya akhirnya lebih sering lagi ngerjain soal-soalnya, lebih bagus lagi nilainya, lebih ngerti lagi tentang materinya dan lain-lain. Iya, jadi sebenarnya kalau ditanya untuk yang tadi scale up atau akan ada rencana atau enggak, pastinya itu sesuatu yang secara simultan kita kerjakan terus-menerus gitu. Terutama kalau dari segi saya yang di marketing officer, jadi lebih ke untuk memperluas partnership kita. Saat ini strength kita itu lebih ke untuk menjalin kerjasama seluas-luasnya sama berbagai pihak. Kayak tadi contohnya dengan government, lalu dengan telco companies, mungkin juga nanti akan dengan foundation, communities dan lain-lain. Jadi memang target utamanya masih untuk mencari user sebanyak-banyaknya supaya manfaatnya lagi-lagi social impact-nya yang dirasakan bisa semakin luas dan semakin luas lagi. Jadi memang fokus kepada impact atau dampak sosial yang akan dilakukan sama Ayo Belajar ya. Ini luar biasa banget dan ini udah cukup intensif tadi kita diberitahu tentang Ayo Belajar. Jadi Haikal mau ngajak sekali lagi buat sobat belajar dimanapun kalian berada. Kalau kalian ada Play Store, sekarang kalian bisa langsung cari aplikasi Ayo Belajar. Kalian bisa langsung lihat kira-kira yang tadi dicerita ini sama kita semua seperti apa. Nah, kalian bisa langsung coba di Ayo Belajar. Karena lagi ada campaign ya, Raya? Ada campaign belajar untuk bangsa, jangan lupa teman-teman. Rupiah saja. Dan luar biasa tadi udah ada campaignnya, produknya udah tahu, targetnya sudah tahu, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan baik dari media ataupun para sobat belajar dimanapun berada. Nah, mungkin kita masuk ke sesi terakhir ya. Kita akan minta dari masing-masing pembicara mungkin untuk kasih closing statement. Mungkin dimulai dari silakan Mas. Oke, sekedar merecap aja yang tadi sudah dijelaskan. Kalau Ayo Belajar sendiri kita mencoba menjadi bagian dari solusi dan dari apa kita punya. Pertama kita punya LMS untuk sekolah-sekolah atau institusi yang membutuhkan LMS. Kemudian kita juga ada live classes untuk siswa. Kemudian kita juga punya one-on-one mentoring. Dan yang terakhir pasti itu kita akan mempunyai video pembelajaran dan soal-soal sehingga siswa-siswa bisa istilahnya melatih kembali apa yang didapatkan dari sekolah. Oke, thank you. Audi, silakan Ira.
Oke, jadi berangkat dengan semangat kita pengen lagi-lagi akses pendidikan seluas-luasnya buat seluruh anak-anak di Indonesia. Jadi aku pengen menghimbau untuk sobat belajar, udah dijelaskan tadi tentang belajar untuk bangsa, 0 rupiah bisa akses materi pembelajaran di Ayo Belajar. Jadi silakan sobat-sobat belajar untuk mencoba, dan buat teman-teman yang belum tahu, sobat belajar bisa kasih tahu juga untuk sama-sama akses bareng-bareng dan belajar bareng-bareng dengan Ayo Belajar. Oke. Kelas, kita beli terus. Ya, seperti yang kita bahas dari tadi, permasalahan Indonesia itu dari sisi edukasi itu besar banget dan banyak banget, dan semua itu nggak mungkin bisa kita lakukan sendiri. Apalagi mengingat resources kita, tim kita yang masih kecil, yang ya kita perlu bantuan dari semua pihak gitu. Jadi kita benar-benar terbuka untuk kolaborasi. Spirit kita intinya adalah kita pengen memaksimalkan apa yang kita buat ini bisa jadi manfaat yang benar-benar untuk siswa-siswi maupun guru-guru gitu. Jadi semoga langkah yang kita lakukan ini bisa jadi mungkin ya bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman lain yang mau berkontribusi langsung ke pendidikan dan mau membantu siswa-siswi maupun guru-guru di seluruh Indonesia supaya Indonesia lebih baik lagi tentunya. Betul, jadi dengan semangat kolaborasi Ayo Belajar kita harapkan bisa menjadi lokomotif ke depannya untuk transformasi pendidikan terutama dengan teknologi, biar terjadi pemerataan akses pendidikan kepada siswa-siswi atau sobat belajar di seluruh Indonesia. Betul gitu? Amin. Amin. Dan yang gak kalah penting, dengan aplikasi kita harusnya belajar sekarang mudah. Wih, belajar karena belajar sekarang mudah. Tepuk tangan untuk Ayo Belajar. Banyak sebenarnya hal-hal yang masih bisa diskusikan. Karena sebenarnya kalau saya lihat di pertanyaan ini masih ada lagi yang nanya-nanya sebenarnya. Tapi kalau ada satu pertanyaan terakhir boleh nggak? Boleh. Ini kayaknya cukup menarik karena ini langsung dari salah satu audiens kita. Ini dari Ayu di Tangerang. Ada yang nanya apa membedakan Ayo Belajar dengan platform lain. Ini penting karena pasti orang sekarang cari perbandingan antara satu dan lain. Silakan. Oke, sebenarnya ada beberapa keunggulan ya yang bisa kita bilang. Pertama, kalau dari sisi fitur, learning management system kita sendiri itu sudah integrated dengan live classes. Jadi biasanya common practice-nya yang umum dilakukan sekarang di sekolah-sekolah adalah mereka punya satu learning management system sendiri, lalu mereka menggunakan aplikasi lain lagi untuk melakukan online class, online session. Jadi repot banget. Jadi guru harus manage kegiatan sekolahnya, ngasih silabus dan lain-lain lewat satu aplikasi yang berbeda atau dashboard yang berbeda. Sementara untuk online class mereka membuka lagi aplikasi yang lain atau website yang lain gitu. Sementara di kita dua hal tersebut bisa dilakukan secara bersamaan. Lalu yang kedua mungkin lebih ke setup teknologi kita. Jadi untuk live classes yang digunakan memang sekarang kita sudah menggunakan interaktif dashboard. Jadi gimana caranya supaya sebenarnya kita kan pengen belajar itu lebih yang tagline kita belajar sekarang mudah gitu, dibuat senyaman mungkin. Jadi student nggak cuma kayak ngelihat kita lagi live classes dengan video call nih, tapi kita punya setup sendiri. Kita menggunakan interaktif dashboard, jadi presentasi kita di project sikan ke papan tersebut, dan guru-guru juga bisa langsung menulis secara digital di sana. Jadi penjelasannya lebih mudah dan lebih cepat diterima oleh siswa-siswa. Lalu yang ketiga, kita punya dedicated teachers. Nggak ada yang bisa menggantikan, kalau bahasanya Nadira, nggak ada yang bisa menggantikan peran guru dalam pendidikan gitu. Dan memang sebenarnya yang jadi key strength, kekuatan utama dari kita adalah kualitas guru kita, kualitas konten kita. Konten pun dibuat oleh guru kita gitu. Jadi memang itu yang jadi kekuatan utama kita. Nah, kita punya sistem training yang khusus. Jadi untuk bayangan aja, kemarin itu sempat ada aplikasi yang masuk untuk guru itu sekitar 672. Wow. Karena mungkin karena pandemi dan lain-lain, memang akhirnya sangat disayangkan sekali guru-guru banyak yang akhirnya kehilangan pekerjaan gitu. Namun memang karena ada spesifik standar dan lain-lain untuk kita bisa make sure bahwa guru-guru itu bisa presentasi dengan baik, nggak nervous, urutan materinya disampaikan secara struktural yang rapi dan lain-lain. Itu akhirnya yang kita terima hanya sekitar 25 orang ya Mas, dari 672 gitu. Karena sebenarnya
bukannya kita menutup kemungkinan untuk guru-guru ya, kita terbuka sampai sekarang, kita pun masih open terus sepanjang tahun. Tapi memang kita mau make sure bahwa guru, siswa-siswi yang sobat belajar yang menggunakan aplikasi Ayo Belajar merasa ilmu yang ingin mereka dapatkan dari penggunaan aplikasi ini bisa diterima lebih efektif, efisien gitu. Lalu yang lagi, wah tadi udah saya itu udah banyak. Mungkin harusnya stop ya. Satu lagi deh terakhir. Kita punya video learning kita memang dibuat ada stagingnya sendiri gitu. Ada kualifikasinya kayak yang tadi di awal dibilang, kalau misalkan kita secara konseptual base. Jadi memang di video itu bukan hanya fokus ke penyelesaian dari sebuah soal atau kuis, tapi lebih ke penjelasan secara detail. Ada strukturnya dari yang penjelasan, lalu tanya jawab, lalu pengerjaan soal, lalu bahkan eksperimental dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dilanjutin masih banyak nih, tapi karena memang terbatas waktu ya, jadi langsung pakai aja aplikasi Ayo Belajar, kayaknya di situ langsung bisa kejawab semua keunggulan kita apa sih dibanding yang lain. Oke, terima kasih banyak Faris, Ira, Audi, terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya. Ini kayaknya sudah cukup banyak memberikan gambaran kepada sobat belajar yang memang punya pertanyaan tentang Ayo Belajar. Jadi terakhir Haikal ingatin sekali lagi buat teman-teman, kalau misalnya kalian pengen coba silahkan langsung download aplikasi Ayo Belajar di Play Store. Kalian bisa langsung coba karena sekarang ada campaign belajar untuk bangsa Rp0. Kalian bisa langsung coba selama sebulan penuh. Dan akhir kata dari Haikal, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga pada launching kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Wah, luar biasa.